Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Gunung Sibayak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Letakkan di tengah, jangan gemetar. Suara dukun tua itu melengking, memecah keheningan hutan lereng Gunung Sibayak. Dingin malam menusuk tulang, tapi tubuh Sari justru basah oleh keringat dingin. Ia berdiri telanjang dada, hanya bersarung lusuh. Tubuhnya belepotan darah kambing dan darah haidnya sendiri. Di sekelilingnya sesajen tersusun rapi, kembang 7 rupa, mangkuk tanah liat berisi darah segar, dan helai rambutnya sendiri yang dikepang. Fardan, suaminya, menggenggam obor dengan tangan gemetar. Api bergoyang menari-nari bersama kabut yang makin tebal. "Aku takut, Bang. Jangan tinggalin aku sendirian," bisik Sari lirih. Suaranya pecah dan gemeteran. "Ini sudah keputusan kita, Sari. Kau harus kuat. Kita butuh ini," desis Fardan menahan getar suaranya. Guru Sibaso duduk bersila memandu ritual, menghadap pohon mauni besar yang menjulang bisu. Wajahnya dilumuri arang, matanya putih semua seperti mata orang buta. Mulutnya komat kamit membacakan mantra dalam bahasa Karo kuno. Lidahnya meliuk seperti ular yang terjerat api. "Kami memanggilmu, makhluk memiliki harta. Sari telah siap, datanglah." Tiba-tiba tanah yang dipijak Sari bergetar hebat, seperti ada sebuah kekuatan besar yang mengguncangnya dari dalam. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma bunga melati busuk bersamanya. Sari ingin mundur, namun kakinya seolah terpatri di tanah. Di balik kabut, sesosok tubuh tinggi menjulang muncul. Makhluk itu setinggi pohon kelapa. Kulitnya legam mengelupas, dan wajahnya rata, datar, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut menganga yang terkoyak dari dahi hingga ke dagu. Dari mulut itu keluar suara nyanyian, lambat, parau, dan menyayat seperti jeritan yang tertahan. "Sari putri penyerah, kau milikku sekarang. Tubuhmu milik tanah, jiwamu milik gelap." Makhluk itu menjulurkan tangan panjang bersisik, kukunya melengkung seperti sabit, basah oleh lendir hijau dan darah. Guru Sibaso melemparkan darah kambing bercampur darah haid Sari ke tengah lingkaran, dan api biru menyala memutari Sari. Sari menjerit histeris, sedangkan Fardan tersentak mundur beberapa langkah. "Jangan lari, jangan sampai keluar dari lingkaran," bentak Guru Sibaso. Matanya terbuka lebar sekarang, menyala seperti bara api. "Sari!" Suara itu nyaring memanggil namanya. Sari menangis, lututnya bergetar, nafasnya tersegal-segal, seluruh bulu kuduknya berdiri, tengkuknya dingin seperti ditetesi air es dari atas langit. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk, mencekam, sekelebat bayangan-bayangan aneh bermunculan, menelan keberaniannya, hingga tidak tersisa. "Kau sudah bersedia, kau datang bukan dipaksa. Sekarang ulangi sumpahnya, ucapkan permohonanmu," tutur Guru Sibaso tajam. Sari menggigit bibir bawahnya, dia gemetar tapi tidak bisa mundur lagi. Semua sudah terlanjur. Aku menyerahkan diriku malam ini, menjadi istri dari penghuni pohon maoni dalam tubuh dan darahku, demi kekayaan, demi kehidupan baru." Petir menyambar di kejauhan. Angin bertiup kencang seperti badai. Api obor padam tiba-tiba, lalu menyala lagi, dengan nyala yang berubah merah seperti bara yang terpantul dari dalam batang pohon maoni itu. "Bersujud," bentak Guru Sibaso. Sari langsung menjatuhkan diri di hadapan makhluk itu. Wajahnya nyaris mencium tanah basah. Sejujurnya, lututnya memang sudah lunglai, lemah seperti kehilangan tulang penyangga. Kabut menyelimuti tubuhnya. Dari balik kabut itu terdengar helaan nafas berat, mengelilingi, dingin seperti es merayap di tengkuknya. Tiba-tiba sesuatu menyentuh bau Sari, terasa dingin dan sangat berat. Bau amis menguar bercampur aroma melati. Fardan menjerit, "Jangan sentuh dia, jangan!" "Terlambat,"
potong suara dari pohon, menggelegar seperti gemuruh. Tangan-tangan kabut mendorong tubuh Fardan keluar dari lingkaran. Ia terpelanting, obor di tangannya jatuh ke tanah. Sari menggigil, ia menutup matanya, namun suara itu terus mendesis di telinganya. Tubuhmu sudah milikku, jiwa 7 manusia sebagai maharku. Sari membeku, bibirnya bergetar hebat, air matanya mengalir deras, jantungnya berdebar kencang. 7 nama akan ditulis, 7 jiwa akan kuambil, dan hartamu akan mengalir seperti sungai darah. Suara itu kembali menggema, memegahkan telinga Sari. Brak! Tiba-tiba tubuh Sari terpelanting jatuh ke tanah. Dia merasakan ada dorongan kuat menghantam tubuhnya, lalu nafasnya sesak, seperti dihimpit beban berat, tidak kasat mata. Sangat berat hingga Sari sulit bernafas, seluruh bulu kuduk di tubuhnya berdiri. Terasa seperti ada sesuatu yang menggerayanginya. Air mata Sari tumpah, akan tetapi lidahnya keluh. Suaranya tercekat di kerongkongan, dia menjerit kuat, tapi ceritanya tidak sedikit pun mampu keluar dari rongga mulut. Kalian sudah sah, seru Guru si Baso tiba-tiba. Senyumnya mengembang menampakkan deretan gigi coklatnya yang tidak lengkap. Tiba-tiba semua hening, api obor menyala kembali, kabut menghilang, semilir angin bertiup normal. Sari rebah di tanah, tubuhnya lemas, di lengannya muncul goresan halus seperti bekas cakar. Di pangkal pahanya menetes darah segar hingga ke mata kaki. Fardan mendekat, memeluk sang istri erat. Mereka tidak bicara, hanya saling menatap. Dalam sunyi yang mendalam, air mata menjadi saksi bisu keduanya. Dukun itu mengangguk menyeringai. 1 malam telah usai, kalian boleh pulang dan jalankan ritual seperti arahanku. Ini rumah kita, Bang. Sari berdiri mematung di depan rumah reot mereka. Terlihat ada yang berbeda malam itu. Atap seng yang biasanya bocor kini tertutup rapi. Tembok yang semula retak kini berlapis semen baru. Bahkan lampu depan yang biasanya redup menyala terang, seolah menyambut kepulangan raja dan ratu. Langkah kaki mereka menggema saat memasuki rumah. Bau anyir darah sesajen masih melekat samar di ujung hidung Sari, tapi tergantikan cepat oleh aroma melati dan kayu manis. Di sudut ruang tamu, kotak sesajen masih tertutup kain putih. Tidak ada yang menyentuhnya sejak ritual di kaki Gunung Sibayak. Aku rasa aneh, Bang. Sari memeluk tubuhnya sendiri. Kita baru pergi ke sana, tapi ini semua berubah kayak benda ajaib. Kita yang dulu udah mati, Sar. Ini hidup kita yang baru. Udah capek aku miskin, dihina kali sama semua keluarga, sama semua orang. Kita harus kaya sekarang. Balas Fardan berapi-api. Sari dan Fardan langsung menuju kamar, seperti arahan Guru si Baso. Mereka membuka tampah dari anyaman bambu yang tertutup kain putih dan diletakkan di tengah lantai kamar. Bang, duit bang, banyak sekali. Pekik Sari heboh saat melihat tumpukan uang kertas pecahan 100.000 menggunung di dalam tampah. Pupil Fardan melebar sempurna, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kita kaya, Sar, kita kaya, sautnya tidak kalah heboh. Pasangan suami istri itu menangis haru sambil berpelukan. Mereka tidak pernah membayangkan sebelumnya bisa memiliki uang sebanyak itu. 3 hari kemudian Fardan membuka kedai kecil di pinggir pasar. Anehnya, tanpa spanduk, tanpa teriakan promosi, orang-orang langsung datang, berduyun-duyun seperti ada promo besar-besaran. Bang, beli 5 ya, bawa pulang buat anak-anak. Aku pesan 10 bungkus, Bang, besok ada lagi kan? Begitulah ucapan-ucapan para pembeli yang mampir ke warung Fardan. Setiap hari dagangannya laris manis, uang menumpuk. 1 minggu sejak ritual, rumah berubah total. Lantai ubin mengkilap, televisi baru terpasang di dinding, bahkan kulkas penuh makanan. Sesuatu yang dulu hanya bisa mereka bayangkan dalam angan, kini jadi kenyataan. Akan tetapi setiap malam hari Sari selalu tidur gelisah, berkali-kali terbangun karena mendengar suara-suara aneh yang menyeramkan. Aku dengar suara yang sama, Bang. Suara dari pohon itu. Dia bercakap dalam mimpi, bilang, aku ini jiwanya. Serem kali, Bang. Adu Sari suatu hari pada Fardan. Fardan mengelak. Itu cuma mimpi, gak usah kau takut. Buktinya baiknya hidup kita. Kita udah dapat apa yang kita mau. Tutur Fardan menenangkan Sari. Namun pada malam ke-7 kabar duka mulai datang dari kalangan keluarga.
Adi, adik ipar mereka yang tinggal di rumah sebelah, ditemukan tewas di atas kasur. Tidak ada luka luar, tidak ada suara keributan malam sebelumnya, hanya di lengan kirinya ada 3 goresan dalam seperti cakaran hewan. Warga geger, polisi datang, tapi tidak menemukan petunjuk. Akhirnya kematian Adi diindikasikan karena serangan jantung. Di depan jenazah, Sari menunduk, wajahnya pucat. Fardan memeluknya erat, berpura-pura ikut berduka. Malam harinya di rumah mereka, "Satu sudah lunas," gumam Fardan pelan sambil menulis di kertas kosong nama tumbal berikutnya. "Abang betul-betul mau lanjut?" tanya Sari gemetar. "Kita sudah setengah jalan, Sar. Aku nggak mau miskin lagi dan dihina oleh orang kampung. Kita harus selesaikan ritual ini," jawab Fardan mantap. Sari berbalik meninggalkan Fardan, air matanya mengalir begitu saja, seolah ada rasa kecewa yang membuncah di dalam dadanya. Ia memejamkan mata, teringat mantra-mantra guru Sibaso di kaki Gunung Sibayak. Ia juga teringat upacara tradisi Empanggir Kulau, ritual penyucian yang biasanya dilakukan warga Karo untuk meminta restu alam dan leluhur. Namun ritual mereka kemarin bukan untuk penyucian, itu pemanggilan, pesugihan, persembahan. Sari yakin akan ada harga mahal yang akan mereka tebus. Dini hari angin tiba-tiba berembus masuk dari jendela. Tirai kamar Sari menari perlahan. Sari terbangun dan membuka mata, tapi tubuhnya langsung tersentak mundur melihat sosok tinggi sudah berdiri di luar jendela. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan wajah rata dan bibir terkoyak menyeramkan. "Sari!" Suaranya menggema, memanggil-manggil nama Sari. Sari menjerit. Fardan terbangun seketika, namun saat jendela dibuka, sosok itu menghilang. Tidak ada siapapun, semua hening. Bahkan tidak ada hembusan angin yang menggoyang-goyangkan tirai jendela. Itu hantu, Bang," pekik Sari gemeteran. Fardan langsung meraih tubuh Sari, lalu memeluknya erat. "Abang di sini, Sar. Gak usah takut. Kau cuma belum terbiasa saja sama dia," saut Fardan berusaha menenangkan Sari. 3 bulan kemudian, "Desma!" teriak Arman menggelegar. Sari yang baru hendak menyapu halaman rumahnya terkejut. Dia langsung berlari ke seberang rumah, di mana Desma dan Arman, sahabatnya, tinggal. Seluruh tetangga yang mendengar teriakan Arman pun ikut berdatangan. "Astaga!" pekik Sari sembari menutup mulutnya erat. Di hadapan Sari, tubuh Desma sang sahabat tergantung di dapur. Seluruh tubuhnya membiru seperti busuk, lidahnya terjulur, matanya melotot. Di lengan kirinya ada bekas cakaran seperti cakaran hewan buas. Sedangkan Arman, suaminya, tampak terduduk di lantai, menangis histeris sambil memeluk kaki Desma. Nafas Sari tersegal, air matanya luruh tidak dapat dicegah. Desma, sahabatnya sejak kecil, mati mengenaskan. Seluruh kampung jadi geger dibuatnya. Fardan datang menyusul ke rumah duka, berhati-hati membantu para kerabat dan tetangga menurunkan tubuh Desma dari tiang tempatnya tergantung. Sari berlari masuk ke rumahnya. Dia tidak kuasa melihat kondisi sahabatnya itu. Dengan cepat Fardan menyusul sang istri. "Semua nama yang kita tulis, Bang, mereka mati, persis kayak perjanjian itu," ucap Sari sambil terisak sedih. "Semua sudah terlanjur, Sar. Kita nggak bisa mundur lagi sekarang," balas suaminya pelan. Ia beringsut mendekat hendak memeluk tubuh Sari, tapi lekas ditepis oleh wanita bertubuh langsing itu. Sari memelototinya. "Ini bukan cuma soal kaya, Bang. Ini nyawa. Kita bunuh orang-orang yang pernah bantu kita cuma buat uang." "Kita nggak bunuh mereka. Makhluk itu yang bunuh mereka," Fardan membentak, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Ia sadar suaranya terlalu tinggi dan takut kalau percakapannya dengan Sari ada yang mendengar. Sari terdiam, tubuhnya gemetar hebat menahan marah. Dia tidak membalas lagi ucapan suaminya, hanya sedih yang kini tersisa menggerogoti hatinya. Sejak ritual itu hidupnya memang berubah. Kekayaan datang seperti air mengalir, namun nama-nama yang dia tulis sebagai tumbal berjatuhan satu persatu, menggugah nuraninya. Dini hari setelah pemakaman Desma, Sari terjaga lagi. Kali ini bukan karena desau angin yang bertiup atau suara menggema memanggil dirinya, melainkan tubuh Sari serasa ditarik kuat oleh tangan besar, hitam dan berbulu. Kukunya panjang, menancap di peti Sari hingga menyemburat darah segar.
Sari menjerit histeris. Bibirnya gemeteran dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia menjerit, tapi suaranya tercekat tidak mampu keluar dari kerongkongan. Nafasnya sesak seolah ada sesuatu yang menahan diafragmanya. Tolong bang. Rasanya Sari menjerit seperti itu, tapi entah kenapa Fardan seperti tidak mendengar. Suaminya terlelap damai dengan dengkuran halus, seolah tidak terganggu sedikit pun. Tolong bang, jerit Sari lagi. Air matanya tumpah, kali ini tubuhnya terasa dingin. Merinding seperti ada yang sedang menggerayanginya. Di bagian intim tubuhnya terasa sangat sakit, seperti ada sesuatu benda tajam yang menghujam. Sari berusaha meronta, namun sekeras apapun usahanya, tetap saja dia tidak bisa lepas. Makhluk menyeramkan itu seakan menguasai tubuhnya. Dia menjamah Sari hingga puas. Tolong bang. Fardan tersentak seketika. Suara jerit Sari membangunkannya. Dia terduduk lantas menggoyang tubuh Sari yang gemeteran. Dahinya keluar keringat besar-besar, dan dari selangkangan Sari menetes darah segar hingga ke mata kaki. Sari, bangun Sar, seru Fardan sambil terus menggoyang tubuh Sari. Abang, Sari takut. Seketika Sari melompat memeluk Fardan kuat, tubuhnya menggigil hebat dan basah oleh keringat. Aku gak kuat lagi bang, kita harus nyari dukun itu, kita harus minta maaf. Batalin semuanya, sakit bang. Raung Sari sambil terus memeluk suaminya erat. Fardan membelai halus pojok kepala Sari. Sabar Sar, sebentar lagi tumbal kita lengkap. Habis itu semuanya berakhir. Kita udah kaya, kita bisa hidup tenang. Sampai kapan bang? Dia melepas pelukannya dari Fardan. Ada kekecewaan yang membuncah karena jawaban Fardan. Sabar Sar, Aira butuh kebahagiaan. Kau tengok, dia senang setelah kita kaya, bujuk Fardan. Sari menelan salivanya kasar. Di pelupuknya terbayang wajah Aira, sang anak si mata wayang yang kini tengah dititipkan di rumah ibu Sari. Aira bahagia, bisa beli boneka, bisa punya baju cantik-cantik. Apa kau tidak senang lihat anakmu senang, Sar? Tanya Fardan lagi demi menggugah hati Sari. Sari terdiam, pikirannya berkecamuk. Namun senyum Aira menjadi kekuatan. Fardan benar, putrinya itu terlihat bahagia sejak mereka memiliki uang. Malam makin dingin, rumah sepi. Tidak ada suara lain kecuali detak jam dinding yang lambat dan berat. Bulan berganti, Sari dan Fardan menjadi orang yang dihormati di kampungnya. Mereka selalu menjadi donatur utama saat warga kampung mengadakan hajatan atau acara bersama. Tidak ada yang curiga dengan kekayaan mereka karena usaha Fardan memang berkembang pesat. Dagangannya selalu laris manis bak kacang goreng. Apalagi sikap Sari dan Fardan yang bersahabat menambah buta mata para warga. Mereka dinilai dermawan. Seluruh kematian-kematian tidak wajar di kampung itu dianggap takdir yang sudah tertulis bagi warga. Setiap 3 bulan sekali korban tumbal Sari terus berjatuhan. Yanto, teman sepermainan Fardan yang ditabrak truk dekat jalan desa, tubuhnya hancur, tapi tangan kirinya utuh dan terpampang goresan seperti bekas cakar binatang. Heti, sepupu jauh Sari, dia tiba-tiba tenggelam di sungai saat hendak mencuci pakaian. Tubuhnya ditemukan mengambang setelah 3 hari menghilang. Dan ada bekas yang sama, yaitu cakaran di lengan kirinya. Nandirida, seorang pedagang sayur keliling langganan Sari, meninggal mengenaskan. Ditemukan warga tubuhnya membiru di atas gerobak dagangannya. Entah apa sebabnya, tapi dokter kampung mengatakan kalau itu adalah serangan jantung mendadak. Tidak ada yang pernah mencurigai kenapa setiap korban yang mati misterius meninggalkan bekas luka cakaran di lengan kiri mereka. Hingga tiba saatnya untuk persembahan tumbal terakhir. Pesan guru si Baso, tumbal ini tidak main-main. Dia harus berasal dari darah mereka. Sari dan Fardan mulai cemas. Mereka tidak menyangka kalau tumbal penutup ini akan begitu berat. Orang yang satu darah dengan mereka hanya tinggal 2, yaitu Ibu Sari dan Aira putri mereka. Aku mimpi dia lagi bang. Dia berdiri di depan kamar Aira. Dia pegang pisau. Dia bilang, aku ambil dia. Adu Sari dengan isak tangis tidak tertahan. Sari duduk di pojok dapur. Tangan menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya cekung. Kulitnya pucat seperti mayat hidup. Suaranya bergetar. Fardan tidak menjawab. Ia menatap dinding kamar pesugihan. Cat putihnya kini berubah kekuningan. Semalam ia pun mendengar suara lirih dari dalamnya, seperti suara Sari.
menyanyi dengan nada lirih membuat bulu kuduknya merinding. Saat ia menerobos masuk, Sari justru sedang tertidur pulas di kamarnya. "Kita datangi lagi Guru Sibaso. Kita minta putuskan. Kita minta air panggir penyucian," ucap Fardan kemudian. Sari mengerjap secerca harapan membuncah, berharap ide suaminya itu bisa menyelamatkan 2 jiwa dari darahnya. Malam harinya mereka mendatangi desa Jarang Uda mencari Guru Sibaso. Namun sayang sekali usaha mereka tidak membuahkan hasil. Guru Sibaso dikabarkan sudah pindah tempat. Ia diusir warga setempat karena menganut ilmu hitam yang dipercaya membawa bencana bagi desa itu. Sari dan Fardan pulang dengan kekecewaan yang mendalam. Tidak satupun ada yang tahu kemana Guru Sibaso pergi. "Kita harus bakar kamar itu," ucap Fardan tiba-tiba. "Biar semua berhenti, biar tumbal terakhir tidak ada." Sari memandanginya tajam. "Kalau kita bakar apa dia pergi? Dia itu iblis, Bang. Dia kayak ngikutin kemanapun kita pergi." Angin kencang tiba-tiba berembus lewat jendela. Tirai mengibar-ngibar membawa bau aneh. Bau darah bercampur aroma bunga kantil dan kemenyan. Seketika Sari merinding. Namun Fardan sudah membulatkan tekad. Dengan langkah mantap dia masuk ke dalam kamar pesugihan. Di sakunya tersimpan korek yang akan dia pakai untuk membakar kamar itu. Brak! Fardan membanting pintu kamar. Tapi sesaat langkahnya langsung mundur sambil melotot menatap ke dalam. Seluruh sisi dinding kamar itu mengeluarkan darah. Sari yang mengekori Fardan pun tersentak kaget. Pupilnya membesar, tangannya menutup mulutnya sendiri. "Bang, ini kenapa?" tanya Sari terbata. Kakinya sudah menggigil melihat pemandangan itu. Darah mengalir seperti hujan dari atas dinding sampai ke lantai. Aroma amis menyengat membuat perutnya mual. Ia mundur, tapi sesuatu tiba-tiba menarik kakinya. Bukan tangan, bukan akar, melainkan semacam cambuk basah yang melilit pergelangan kakinya. Lepasin, lepas!" teriak Sari sambil meronta. Fardan langsung menarik Sari sekuat tenaga. "Pergi kau setan!" jeritnya refleks, dan mereka terjatuh bersama di luar kamar. Pintu kamar terbanting menutup sendiri dengan bunyi menggelegar. Beberapa saat kemudian, rumah kembali tenang. Sari dan Fardan mengatur nafas mereka yang tersegal. "Aku gak bisa tidur, Mak. Nenek itu datang lagi ke mimpiku," keluh Aira, putri Sari saat Sari menemaninya tidur. Sari memeluk putrinya itu. "Siapa sayang? Nenek-nenek mana?" "Nenek yang rambutnya panjang, matanya kayak hitam semua. Dia duduk di kursi situ." Aira menunjuk kursi di pojok kamarnya. "Dia bilang aku cantik, dia ajak aku ikut, tapi gak tahu kemana." Sari menatap suaminya. Wajah mereka sama-sama tegang. Daftar itu nama tumbal terakhir belum dituliskan. "Itu cuma mimpi sayang, pokoknya Aira tidur baca doa ya," ucap Sari menenangkannya. Sekuat hati dia menahan getaran suara agar tidak kentara. Gadis kecil berusia 9 tahun itu mengangguk, lalu memejamkan matanya, mencoba tidur. Dia merasa aman karena ditemani oleh Sari dan Fardan saat itu. "Aku gak peduli, Bang. Kalau dia ambil Aira, aku bunuh diri sekalian," ucap Sari di dalam kamar mereka. Fardan mendesak kasar, ia tidak sanggup menutupi kegelisahan hatinya. Seminggu lagi tumbal terakhir harus dipersembahkan. "Aku juga gak mau Aira jadi korban, Sar. Cuma aku bingung, bagaimana cara menghentikan semuanya?" "Semua salah abang. Sibuk abang mau kaya. Kayak begini jadinya semua." Tangis Sari pecah. Dia menangkup wajahnya dengan kedua belah tangan. "Ini gak waktunya salah-salahan, Sar. Semua sudah terlanjur. Kalau aku tahu kayak gini jadinya, aku pun dulu gak mau ke sana," balas Fardan dengan suara gemetar menahan sedih dan amarah. Sari menangis sesegukan, seakan air matanya tidak bisa berhenti. Otaknya sudah buntu, bagaimana lagi caranya menghindari dari persembahan tumbal terakhir kali ini. Di luar rumah angin malam bertiup kencang, menggulung pohon jambu yang kokoh. Di depannya sesosok makhluk raksasa hitam, berbulu dan bercakar tajam, menatap ke arah jendela kamar Aira. Esok harinya, "Kau tengok ini," Fardan berseru sambil melempar kertas ke atas meja makan. Sari menatap kertas itu. Di atasnya tertulis nama Aira dengan warna merah seperti darah. "Kertas ini kukunci di laci. Aku sendiri yang simpan. Cuma kita yang tahu kombinasi gemboknya. Kenapa bisa ada nama Aira tertulis di situ?" Suara Fardan syarat dengan emosi. Sari menelan ludah, tubuhnya mulai menggigil.
Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya. Semalam aku ajak Aira keluar rumah, Bang. Dia tiba-tiba diam di depan pohon mahoni kecil di kebun belakang. Dia seperti merepet kecil. Tempat ini wangi, kayak wangi rumah Mama. Fardan mengebrak meja. Kita harus nyari dukun, Sar. Atau ke pemangku adat. Kita minta bersih kampung. Sari langsung mengangguk mantap, mengiyakan ide dari suaminya. Malam itu juga mereka pergi ke rumah salah satu tetua kampung, namanya Simbelin, seorang tua yang dihormati di desa sekitar kaki Gunung Sibayak. Simbelin menatap mereka lama. Kalian sudah menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Pengantin pohon mahoni itu bukan legenda. Itu betul. Ia makan janji, bukan cuma darah. Kenapa tidak berpikir panjang kalian ke sana? Ada ritual yang bisa membersihkan ini, Bulang? Tanya Sari dengan tatapan penuh harap. Kami menyesal, Bulang. Tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk lepas. Ada. Cuma bayarannya tidak ringan. Kalian harus menjalankan air panggir kulau di sungai mati dekat kawah tua. Mandi 3 malam berturut-turut tanpa pakaian. Hanya pakai daun palas dan air kemenyan. Kalian bisa bersih kalau tumbal belum lengkap. Fardan terdiam, lalu bibirnya bergerak ragu. Kalau sudah 6 tumbal, Bulang? Simbelin menghela nafas kasar. Kalau gitu yang ke-7 udah tidak bisa diselamatkan, kecuali kau sendiri yang mau jadi tumbal terakhir. Sari menarik nafas cepat. Aku yang akan gantikan, Bulang. Biarlah aku yang mati, tapi jangan anakku. Air mata Sari langsung berderai. Fardan menatap sang istri dengan tatapan iba. Aku saja, Bulang. Semua salah aku. Tidak bisa. Nama sudah ditulis, darahnya sudah dicium penunggu. Kau tanggunglah akibat. Balas Simbelin dengan nada marah. Lagi-lagi Sari dan Fardan pulang ke rumah dengan kekecewaan yang dalam. Usaha mereka menemukan jalan buntu. Saat sampai di rumah mereka mendapati kamar Aira terbuka. Kipas angin berputar lambat. Jendela bergerak-gerak dihembus angin. Di lantai kamar bunga melati berserakan. Aku nggak ada taruh ini di sini, Mas. Bisik Sari. Aira berdiri di pojok kamar, matanya sayu, tangannya memegang boneka yang sudah lama hilang. Sari yang melihat putrinya langsung berlari memeluk Aira. Aira, ngapain di sini, Nak? Tanya Sari khawatir. Ini dikasih nenek dari pohon. Dia suruh aku tidur di bawah kasur malam ini. Nenek itu baik, Mak. Kasih boneka yang dulu hilang. Racau Aira, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Sari mengeratkan pelukannya pada Aira, begitu pula Fardan. Ia memeluk erat anak dan istrinya, seolah-olah takut terpisahkan. Esok harinya Fardan terbangun dari tidurnya tepat pukul 2 dini hari. Kerongkongannya kering, sehingga Fardan memaksakan dirinya bangkit untuk mengambil air di dapur. Ia berjalan keluar menyusuri kamar, tapi tiba-tiba terkejut melihat Aira yang duduk di tengah rumah sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Suaranya nyaring seperti bukan miliknya. Aira, Nak, ngapain malam-malam di sini? Tanya Fardan heran sambil melangkah mendekati Aira. Namun gadis kecil itu seolah tidak mendengar pertanyaan sang ayah. Dia masih asik bersenandung riang membelakangi Fardan. Fardan mengerutkan dahi melihat sikap anaknya. Aira, ngapain malam-malam gini nggak tidur? Tanya Fardan lagi, kali ini ia memegang bahu mungil Aira. Fardan menjerit mundur tiba-tiba. Aira menoleh tapi wajahnya menyeramkan. Bola matanya putih semua dan mengeluarkan darah segar. Hidungnya rata, bibirnya terkoyak hingga sisi telinga. Dia tersenyum ke arah Fardan, senyum yang mengerikan membuat Fardan lari pontang-panting meninggalkannya. Kita pergi besok. Kita keluar kota. Kita tinggal di hotel. Kita tinggalkan rumah ini, ucap Fardan pagi itu kepada Sari. Sari mengerutkan kening, tidak mengerti dengan ucapan Fardan yang tiba-tiba. Maksud abang? Aku pernah dengar katanya pelet atau pesugihan atau ilmu dukun apapun. Reaksinya bisa hilang kalau kita pergi jauh menyeberangi lautan. Kita harus liburan keluar kota. Dia nggak bisa cari kita di luar kampung ini. Dia cuma kuat di sini, di lereng itu. Cepat, kau pesan tiket. Kita berangkat cepat. Jelas Fardan panjang lebar. Dia pernah mendengar mitos dari mulut ke mulut. Konon katanya ilmu perdukunan apapun akan hilang jika dibawa pergi jauh menyeberangi lautan. Sari mengerjap ragu, namun apapun itu harus dicoba.
Demi keselamatan sang putri, akhirnya Sari mengangguk menyetujuinya. Aku pesan tiket sekarang bang. Kita jalan-jalan ke Batam. Kita nyebrang laut naik kapal Pelni dari Belawan. Malam itu waktu terasa amat panjang. Fardan gelisah tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk mencuci muka. Keran wastafel dinyalakan, air mengalir deras. Lalu tiba-tiba saja macet. Fardan membuka saringannya. Dari dalam lubang keluar gumpalan hitam. Fardan terkejut. Tubuhnya nyaris ambruk di lantai. Gumpalan itu adalah rambut panjang basah dan berbau tanah serta anyir darah. Di baliknya sepotong kuku tajam masih segar terlihat. Nafas Fardan sesak seketika. Tubuhnya gemeteran, jantungnya berpacu cepat. Dia buru-buru menyudahi mencuci muka lantas memutuskan untuk tidur. Pagi itu mereka berangkat. Aira duduk di jok belakang, memeluk bonekanya. Mulutnya diam sejak semalam. Sari terus melirik putrinya lewat spion. Dengan ekspresi gelisah, Fardan memegang setir tanpa bicara. Aira ngelamun terus bang, dari tadi malam, bisik Sari pada suaminya. Fardan mendesah sambil melirik sekilas ke spion. Kita udah jauh, kita aman sekarang. Aku yakin kita semua selamat. Kalau perlu kita pindah saja, gak usah balik kampung lagi. Mobil melaju keluar desa. Kabut tipis mengiringi mereka sampai ke jalan utama. Begitu meninggalkan daerah Gunung Sibayak, cuaca berubah cerah. Sinar matahari menyinari kaca depan, menembus kecemasan yang menggumpal. Semuanya terlihat sangat normal, bahkan di kapal Pelni. Aira terlihat senang. Mereka seolah menemukan kehidupan baru. Sampai di kota Batam, Fardan langsung memesan hotel mewah. Kamar mereka besar dan modern, ada balkon menghadap kolam renang. Aira tersenyum senang melihat perosotan air. Besok pagi kita berenang ya sayang, ucap Sari sambil mengusap rambut putrinya. Aira mengangguk cepat, netranya berbinar, memancarkan kebahagiaan. Fardan pun mendesah lega. Akhirnya kita bebas. Malamnya mereka makan di restoran hotel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Sari merasa tenang. Tidak ada suara lirih, tidak ada aroma bunga melati atau kemenyan, tidak ada darah. Namun tengah malam Aira mengigau. Jangan pergi, kau tidak bisa pergi. Sari mengguncang tubuh putrinya pelan. Aira, bangun sayang. Aira membuka mata, Fardan pun ikut terbangun karenanya. Kenapa mak? Tanya Aira mengucek matanya. Aira ngigo ya? Sari berbalik bertanya, raut wajahnya cemas. Aira hanya menggeleng heran. Sari dan Fardan saling berpandangan penuh makna. Pagi datang, mereka sarapan, lalu seperti janji Sari, mereka turun ke kolam renang. Suasana cerah, ramai, anak-anak lain tertawa. Aira tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya dia menginap di hotel mewah seperti itu. Fardan duduk di pinggir, membuka sendal, sambil memantau anak dan istrinya. Akhirnya dia bisa bahagia lagi. Semuanya berakhir. Coba aku tahu cara ini dari dulu. Sari ikut tersenyum walau hatinya belum lega. Ia terus memperhatikan kolam di mana Aira berenang. Sesuatu masih terasa janggal, tapi Sari tidak mampu mengutarakannya. Aira menyelam, tapi tiba-tiba kakinya terasa seperti ditarik makin dalam. Air kolam berubah dingin seperti ia sedang menyelam di dalam air es. Aira meronta-ronta, berusaha melepaskan kakinya yang terjerat entah apa. Namun semakin dia mencoba naik, semakin tubuh kecilnya terseret ke dasar kolam. Dia mulai kehabisan nafas. Tangannya menggapai-gapai, tapi tidak seorang pun ada yang menolongnya. Aira terus meronta hingga tenaganya habis. Dadanya terasa amat sakit seperti ada palu godam yang menghantam dari arah kakinya. Masih dapat ia lihat sesosok makhluk besar, hitam berbulu, wajahnya penuh darah mengerikan, tengah memegangi kakinya. Sari celingukan. Rasanya sudah beberapa menit Aira tidak terlihat. Bang, Aira kemana? Fardan langsung berlari ke tepi kolam. Aira, panggilnya, namun tidak ada jawaban. Tidak ada yang melihat apapun. Air tampak tenang, tidak ada teriakan, tidak ada percikan atau riak-riak kecil. Hanya satu orang, seorang pria di balkon lantai 5 yang tiba-tiba berteriak. Ada yang melayang di dalam air. Orang-orang pun mulai panik. Penjaga kolam langsung menyelam. Beberapa detik kemudian tubuh Aira mengambang perlahan ke permukaan. Wajahnya biru, mata melotot, tangannya kaku. Sari menjerit histeris. Fardan ikut lompat ke kolam, memeluk tubuh kecil itu. Aira, bangun, bangun nak! Teriak Fardan penuh harap. Namun sudah terlambat.
Di lengan kiri Aira 3 goresan panjang seperti cakaran, sama seperti korban tumbal lainnya. Sore itu mereka kembali ke kampung. Jenazah Aira dibawa pulang, rumah penuh pelayat. Namun udara rumah itu dingin, seperti sedang berkabung bersama alam. Setelah pemakaman, Sari masuk ke kamar pesugihan. Ia buka semua kain penutup sesajen, menginjak kembang 7 rupa, menendang mangkuk tanah liat yang kosong. Semuanya hancur, pecah oleh kemarahan Sari. "Kenapa anakku? Kenapa kau ambil dia? Kau iblis, kau pembohong, pergi kau!" teriak Sari sambil melempari apapun yang ada di dalam kamar itu. Tiba-tiba suara keras mirip ledakan terdengar dari kamar itu. Dindingnya retak, tanpa sesajen meledak mengeluarkan asap tebal, pintu kamar tertutup sendiri. Fardan berlari menuju suara ledakan. Ia mendobrak pintu, lantas tergugu melihat Sari duduk di sudut kamar. Matanya kosong, mulutnya menyanyi lagu Nina Bobo. Tangannya melilit rambutnya sendiri dan tertawa-tawa, lalu menangis pilu. Sudah beberapa hari Sari masih duduk bersila di kamar pesugihan, rambutnya acak-acakan, kepalanya berdarah karena helai rambutnya terus dia tarik sendiri. Dia tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. "Sayang, ini abang Sar, kau masih ingat?" tanya Fardan pelan dengan linangan air mata. Sari menoleh perlahan, senyum tipis menghias wajah pucatnya. "Aira bilang dia suka di sana, dia punya teman sekarang, ada suara nyanyian di dalam tanah." "Berhenti Sar, kita harus keluar dari rumah ini. Kita bakar rumah ini sekalian," balas Fardan emosi. Sari menyeringai. "Kalau kau bakar, kau juga harus bakar aku. Aku sudah jadi milik dia, istrinya. Kita semua miliknya." Fardan tertunduk, air matanya jatuh. Di balik isakan terdengar suara langkah dari dalam kamar, tapi Sari tidak bergerak. Tidak ada yang berjalan, ia hanya menoleh ke dinding. "Kau dengar itu, Bang?" Fardan ikut menoleh ke arah tatapan Sari. "Dia datang, Bang." Sari berucap lalu cekikikan sendiri seperti orang gila. Lampu kamar berkedip, pintu terbanting menutup sendiri, mengunci dari dalam. Fardan tersentak dan berusaha membuka, tapi tidak bisa. Ia mencoba mendobrak tapi gagal. Dari celah pintu muncul bayangan rambut panjang. Wajahnya hitam dan tidak berbentuk. Tangan-tangannya berbulu dengan cakar tajam dan aroma amis menguar jelas membuat Fardan mual. Tiba-tiba terdengar tawa tumpul dari dalam kamar. Tawa perempuan, tapi bukan Sari, bukan Aira, tawa lain yang menyeramkan. Sari, dia masih duduk, memelintir rambutnya tapi kini wajahnya berdarah. Ada sosok lain berdiri di belakangnya, mengelus kepala Sari seperti mengelus anak kecil. Fardan jatuh terduduk, nafasnya sesak, jantungnya berdegup kencang. Dari kamar Aira terdengar denting kecil seperti lonceng mainan berbunyi pelan. Pergi kau setan!" teriak Fardan ketakutan. Malam itu akhirnya dia tidur di ruang tamu, namun matanya tidak pernah benar-benar terpejam. Karena setiap kali memejam, ia mendengar langkah kecil dari arah kamar yang sudah tidak pernah dihuni. Seminggu kemudian Sari duduk di sudut ruangan berwarna putih kusam. Kedua tangannya terikat pada besi ranjang, pergelangan membiru, dan tubuhnya hanya ditutupi pakaian rumah sakit berwarna abu-abu. Rambutnya kusut, panjang, sebagian rontok, sebagian lagi dikepang acak seperti anak kecil. Di rumah sakit jiwa Brastagi, perawat menjulukinya perempuan Mahoni. Setiap malam ia menyanyikan lagu yang sama, lirih dan sedih. Aira jangan pulang ya, pohon Mahoni adalah rumah kita." Kadang-kadang ia tertawa, kadang menangis, lalu tertawa lagi tanpa alasan. Namun yang paling menakutkan bukan suara atau gerakannya, melainkan cermin di kamarnya. Setiap kali cermin itu dibersihkan, esoknya selalu muncul bercak darah, seperti cakaran hewan. Di kampung rumah mereka kini sunyi, jendela tertutup rapat, pagar berkarat. Warga menjauhi rumah itu sejak pemakaman Aira. Sejak suara tangisan terdengar tiap malam dari kamar pesugihan meski rumah kosong. Fardan tinggal sendiri, duduk di warung yang dulu ramai, menatap etalase kosong. Dulu pelanggan mengantri sampai ke jalan. Sekarang tidak ada satupun yang mampir. Makanan basi, nasi menguning, gorengan menghitam di penggorengan yang tidak terangkat 2 hari. "Bang, aku minta lunas saja ya. Yang kemarin itu nggak usah aku ambil," kata pelanggan terakhir, Ibu Parubaya sambil tergesa pergi.
Ia hanya mengangguk, tidak ada tenaga membalas. Matanya kosong. Harta mereka menyusut cepat, mobil hilang, dijual murah, televisi digadai lalu tidak ditebus. Semua yang dulu datang tanpa usaha, kini pergi tanpa bisa dicegah. Hanya satu yang tersisa, yaitu daftar nama. Kertas itu masih tersimpan di dalam laci meja kasir. Bekas darah sudah mengering. Nama-nama yang dicoret tetap terlihat. Adik ipar, 2 teman dekat, tetangga, tukang sayur langganan, dan Aira. Fardan menjerit. Tiba-tiba saja namanya muncul di coretan kertas bertuliskan dengan darah. Ia menutup laci itu buru-buru, nafasnya tersegal. Baunya bergetar, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Malamnya ia pulang ke rumah. Lantai tampak kusam, dinding berjamur, sisa-sisa bunga kering berserakan. Ia masuk ke kamar Aira. Boneka anak itu masih ada di tempat tidur, matanya robek, dan kepalanya tertancap peniti. Di dinding kamar pesugihan goresan muncul sendiri, perlahan, seperti jari mencakar cat. Tumbal harus 7. Fardan terduduk di lantai menangis, tertawa, memukul-mukul kepalanya sendiri. Aku gak minta semua ini, aku cuma pengen hidup layak, cuma pengen dihormati. Kenapa harus ganti darah anakku? Kenapa semua jadi begini? Raungnya histeris. Tidak ada jawaban kecuali suara dari belakang, langkah kecil, seperti anak kecil tanpa alas kaki yang berlari-lari. Aku tunggu, ayah. Suara itu muncul membuat Fardan menjerit. 4 hari kemudian warga menemukan Fardan tergantung di balok dapur warungnya. Tubuhnya sudah membusuk, lidah menjulur, mata melotot menatap ke langit-langit. Di bawahnya kursi plastik tergeletak. Di tembok ada coretan dengan darah. Sekarang semua lengkap. Di lengan kirinya 3 cakaran panjang, mulai dari bahu hingga pergelangan tangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.